warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atal yang berpanggilan dengan NIM 2301807. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Yang pertama, kita akan membahas identitas pendidikannya terlebih dahulu. Yang di sini saya memakai nama instansinya itu Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu fakultasnya Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Program studi yang saya pilih adalah program studi Pendidikan Bisnis ya. Terus nama mata kuliahnya di sini Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Bisnis. Materi pokoknya itu yang saya dapatkan itu adalah konsep dasar pelaksanaan pembelajaran dan alokasi waktunya itu 1 kali pertemuan itu 3 SKS atau 150 menit. Pertemuan kedua yang saya dapatkan. Yang utama ya, lalu kita akan membahas kompetensi intinya. Kompetensi itu inti itu ada 4. Yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Ini sudah pernah dijelaskan ya sebelumnya kalau kompetensi inti itu udah diterapkan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mengikutinya saja. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator. Di sini saya mempunyai 2 kompetensi dasar. Yang pertama itu menganalisis kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran. Menganalisis sendiri itu udah masuk ke dalam C4. Yang kedua ada mengembangkan atau C6 yang saya pakai di sini. Mengembangkan metode, strategi, model pembelajaran, bahan ajar dan media pembelajaran yang akan digunakan. Lalu di indikatornya sendiri di 3.2.1 itu yang pertama ada mengidentifikasi yaitu C1. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua ada 3.1.2 itu mendeskripsikan atau C2. Mendeskripsikan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kurikulum yang berlaku. Yang ketiga ada 3.2.3 ada menganalisis atau C4. Menganalisis keterkaitan antara kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran. Itu indikator pencapaian kompetensi yang masuk ke dalam 3.2. Lalu kita akan membahas indikator pencapaian kompetensi yang masuk ke dalam 4.2. 4.2.1 itu yang pertama ada menjelaskan berbagai metode, strategi, dan model pembelajaran. Lalu ada 4.2.2 itu membandingkan atau C4. C4 di sini membandingkan aktivitas metode dan strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi saya meminta siswa agar bisa membedakan antara metode dan strategi yang digunakan pada saat pembelajaran. Terus yang ketiga itu ada menerapkan di sini masuk ke dalam C3. Menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi saya meminta mahasiswa untuk menerapkan metode itu sesuai dengan audience, behavior, condition, and degree-nya. Lalu ada menilai itu masuknya ke C4, yaitu menilai kesesuaian bahan ajar dan media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Jadi menilai apakah tujuan, metode, strategi yang digunakan itu cocok dengan kondisi yang berlaku. Yang terakhir ada menyusun bahan ajar. Menyusun itu masuknya ke C6, menyusun bahan ajar dan media pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk bahan ajar dan media pembelajaran itu diusahakan sangat kreatif karena akan mempengaruhi pembelajaran juga. Di sini saya memiliki 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu setelah membaca dan menganalisis materi mahasiswa itu masuknya audiens.
dapat mengidentifikasi itu masuknya behavior, kompetensi dasar dan indikator pencapaian dalam suatu mata pelajaran itu masuknya condition melalui pemaparan dan diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu masuknya degree. Nah, jadi kita harus membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan ABC, audience, behavior, condition, and degree. Selanjutnya, kita akan membahas model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang saya gunakan. Model pembelajaran di RPP ini saya menggunakan project based learning, jadi saya akan memberikan masalah dulu untuk memantik mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu atau memikirkan suatu hal. Terus ada pendekatannya, saya menggunakan pendekatan saintifik. Lalu ada metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, analisis kasus, dan studi literatur. Lalu ada media dan alat belajar. Media yang saya gunakan yaitu PowerPoint ya. Lalu ada video pembelajaran untuk dianalisis oleh siswa. Lalu ada LKM, lembar kerja mahasiswa, dan LMS, Learning Management System seperti Google Classroom atau SIA kalau di UPI, atau Spot. Alat yang digunakan itu saya menggunakan laptop, proyektor papan tulis, marker, dan kertas chart. Selanjutnya ini ada kegiatan pembelajaran yang akan saya jalankan. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap pembuka, inti, dan penutup. Untuk tahap pembuka sendiri lamanya tuh 15 menit, inti 115 menit, dan penutupnya itu ada sekitar 20 menit. Di tahap pembuka itu dosen membuka perkuliahan, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan persepsi dengan menanyakan pengalaman atau pemahaman awal mengenai materi tersebut, menjelaskan metode yang akan digunakan dan model yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini. Lalu dosen akan memberikan pemantik berupa diskusi, video pendek, dan studi kasus dari video tersebut. Lalu intinya tuh yang pertama ada eksplorasi dan pemahaman konsep. Mahasiswa membaca bahan ajar terkait kompetensi dasar, indikator, pencapaian, dan tujuan. Lalu dosen akan membimbing mahasiswa mengidentifikasi melalui tanya jawab dan diskusi kelas. Lalu ada mahasiswa berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis hubungan antara kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu di inti saya melakukan analisis dan penerapan. Itu setiap kelompok diberi studi kasus. Jadi mahasiswa diminta untuk berkelompok untuk menyelesaikan studi kasus yang saya berikan, lalu memberikan peta konsep hubungan antara komponen-komponen pembelajaran, dan setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Lalu ada evaluasi dan refleksi. Jadi dosen akan membimbing diskusi mengenai materi, lalu mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran yang telah dipelajari dan beberapa kelompok mempresentasikan rancangan mereka. Terus yang penutupnya dosen menyimpulkan, lalu memberikan refleksi dan motivasi. Mahasiswa boleh bertanya mengenai materi di sana dan dosen menutup perkuliahan. Penilaian di sini saya mengambil 3 ranah, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dilakukan pada saat proses pembelajaran, pengetahuan setelah sesi pembelajaran, dan keterampilan itu selama diskusi presentasi dan setelah tugas proyek selesai. Jadi kerjasamanya dinilai. Ice breaking-nya saya akan mengambil itu jangan lupakan huruf pertama. Jadi mahasiswa guru akan menyebutkan taksonomi Bloom, yaitu misalnya huruf pertama taksonomi Bloom itu T, huruf kedua huruf pertama kompetensi dasar itu K, kalau huruf pertama tujuan pembelajaran itu apa. Jadi mahasiswa harus menjawab dengan menyebutkan juga cluenya huruf pertama. Jadi mahasiswa yang benar itu menjawabkan huruf pertama tujuan pembelajaran itu T. Selanjutnya
Ini foto karton yang telah saya buat dan telah dijelaskan di podcast tadi mengenai agen perubahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.